Mahkamah Agung, MA, menolak permohonan peninjauan kembali, PK, dari 7 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Rivaldi Aditya, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, dan Sudirman. Sebelumnya, terpidana Rivaldi Aditya dan Eko Ramadhani mengajukan PK dan terregister sebagai nomor 198 PK PID 2024. Selain itu, permohonan PK dari terpidana Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, dan Sudirman terregister sebagai nomor 199 PK PID 2024. Terakhir, nomor 1688 PK PID SUS 2024 atas nama terpidana anak. Telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada Senin, 16 Desember 2024, dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana, kata juru bicara MA, Yanto, di Gedung MA, Jakarta, Senin. Yanto menjelaskan bahwa pertimbangan majelis dalam menolak permohonan PK adalah tidak terdapatnya khilafan judes fakti, hakim yang memeriksa fakta persidangan, dan judes juris, hakim yang memeriksa hukum, red, dalam mengadili para terpidana. Selain itu, kata dia, bukti baru yang diajukan oleh para terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2, huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepaniteraan Pidana Umum Mahkamah Agung, setelah perkara diminutasi, akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana, dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, ujarnya. Sementara itu, Yanto menjelaskan bahwa perkara PK nomor 198 diperiksa oleh majelis yang terdiri dari Burhan Dahlan, Yohanes Priyana, dan Sigit Triono. Untuk perkara PK nomor 199 diperiksa oleh majelis yang terdiri dari Burhan Dahlan, Jupriyadi, dan Sigit Triono. Adapun untuk perkara 1688 diperiksa oleh Hakim Tunggal Prim Haryadi. Yanto juga menjelaskan bahwa salah satu alasan para terpidana mengajukan PK dikarenakan terdapat khilafan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara. 99 PK, garis miring PIT, garis miring 2024, atas nama terpidana 1, Hadi Saputro alias Bulang bin Kasana, terpidana 2, Eka Sandi alias Tiwul bin Muram, terpidana 3, Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terpidana 4, Supriyanto alias Kasdul bin Sutiadi, terpidana 5, Sudirman bin Suratno. C. Nomor 1688 PK, garis miring PIT, titik SUS, garis miring 2024, atas nama terpidana anak. Susunan majelis atas perkara tersebut adalah A. Dalam perkara PK nomor 198 PK garis miring PIT garis miring 2024 diperiksa oleh majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priyana Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Sigit Triono Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. B. Perkara nomor 199 PK garis miring PIT garis miring 2024 diperiksa oleh majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Jupriyadi Sarjana Hukum M.Hum, Humanira, dan Sigit Triono Sarjana Hukum Magister Hukum. Sedangkan perkara nomor 1688 PK garis miring PIT titik SUS garis miring 2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh Hakim Tunggal Dr. Haji Prim Haryadi Sarjana Hukum Magister Hukum. 3. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga yudek juris dan yudek fakti dapat memutus sebaliknya. B.
terdapat kekilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119 KMA/SK/7/2013 tentang penetapan Hari Musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan judek fakti dan judek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Pina Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak, ya. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara Pina. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.